Terima kasih pendengar, saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, sesaat lagi kami akan wawancara bersama Lurah Rewarangga, Bapak Antonius Andrianto. Dan terkait dengan Kemenkumham NTT tinjau indikasi geografis tenun ikat di Rewarangga. Kita sapa Lurah Rewarangga. Selamat pagi Kak Andrianto. Selamat pagi Kak Nona, dan selamat pagi pendengar RRI di mana saja berada. Iya, apa kabar pagi hari ini? Puji Tuhan, baik-baik, sehat selalu. Oke, terima kasih sudah menyempatkan ya bersama Pro 1. Pagi hari ini kita berbagi informasi untuk pendengar semuanya Pak Andrianto ya. Oke, ini beberapa waktu lalu ya Kementerian Hukum dan HAM NTT melakukan peninjauan di Lurah Rewarangga ya, di Kelurahan Rewarangga. Nah, apa yang menjadi fokus utama dari kunjungan tersebut, Kak Andrianto? Baik, terima kasih Kak Nona. Terkait dengan kegiatan dari Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur Kanwil NTT itu adalah melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka pemeriksaan substantif indikasi geografis tenun ikat ND. Seperti itu. Oke, dan apa yang menjadi keunikan ya sebenarnya di atau menjadi ciri khas tenun ikat Rewarangga yang membedakannya dengan tenun dari daerah lain di NTT? Baik, kalau untuk di Kabupaten ND ini ada dua jenis, yaitu tenunan yang menggunakan pewarnaan alami dan pewarnaan sintetis. Tetapi secara khusus untuk di Kelurahan Rewarangga ini dengan pewarnaan sintetis, dan ada dua jenis motif yang akan diajukan untuk dalam kegiatan kali ini. Iya. Yaitu motif anggo dan motif jara. Dan ini Pak Lurah, kira-kira mengapa ya menurut Anda penting bagi tenun ikat ini di Rewarangga untuk memiliki sertifikasi juga, apalagi sertifikasi indikasi geografis, dan apa dampaknya bagi penenun dan masyarakat sendiri? Baik, Kakak Kenon. Terkait dengan tenunan, tentunya ini merupakan kekayaan yang luar biasa. Ya, tentunya harus dipertahankan dan diperkuat dengan sertifikasi, sehingga produk tenunan asli NTT sekarang di ND dan Rewarangga itu benar-benar diakui dan mempunyai hak, sehingga tidak bisa ditiru oleh pihak manapun. Selain itu juga tentunya dampak yang akan bagi penenun itu ya untuk peningkatan ekonomi mereka, karena mereka punya produk benar-benar diakui dan tidak bisa ditiru ataupun motifnya itu diambil begitu saja oleh pihak yang punya kepentingan lain. Baik, nah untuk keterlibatan masyarakat, terutama para penenun sendiri dalam proses pelestarian dan perlindungan kekayaan budaya ini seperti apa, Pak Lurah? Baik, untuk Kelurahan Rewarangga sendiri ada sekitar 60-an orang penenun, tetapi baru ada 2 kelompok aktif yang melakukan kegiatan secara kelompok. Yang lain masih secara perorangan melakukan kegiatan menenun itu. Tentunya dengan adanya kelompok itu mempermudah untuk pendampingan dan juga untuk pengawasannya. Tentunya rencana ke depan dari yang 60 orang itu, yang lainnya itu tentunya kita akan pelan-pelan untuk mencoba menghimpun setidaknya ada komunitas-komunitas kecil, sehingga dinas terkait maupun pemerintah terdekat bisa melakukan monitoring dan pendampingan mereka. Iya. Dan sejauh ini apakah sudah ada proses pengajuan formal misalnya untuk perlindungan indikasi geografis terhadap tenun ikat Rewarangga? Nah, jika sudah ada, sejauh mana prosesnya, Pak Lurah?
Baik. Untuk Kelurahan Rewarangga sendiri, sesuai dengan surat yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten ND pada tahun 2021, itu dari MPIG sudah mengajukan untuk melakukan verifikasi lapangan untuk di Kelurahan Rewarangga ini. Dan beberapa hari lalu Kelurahan Rewarangga sudah dikunjungi oleh Kanwil Kemenhum NTT untuk melakukan verifikasi itu. Jadi tahapannya sudah berjalan dan akan dilakukan pemeriksaan substantif oleh tim ahli indikasi geografi secara daring yang akan dilaksanakan tanggal 28 Juli 2025. Ya, jadi dokumennya sudah diuji lapangan dan akan dikirim kesesuaiannya itu, dan nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli. Ya, dan nanti nih bila Tenun Ikat Rewarangga berhasil ya, Pak Lurah, mendapatkan pengakuan indikasi geografis, apa rencana ke depannya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dari sektor ini, Pak? Ya, tentunya setelah adanya pengakuan, diharapkan kelompok-kelompok atau mama-mama penenun itu boleh lebih aktif, dan secara khusus mereka harus mempertahankan motif itu sendiri. Yang kita sudah dari pemerintah sudah perjuangkan untuk memperoleh hak paten itu. Jadi kelompok boleh ataupun wajib untuk mempertahankan, melestarikan motif tenunan itu, dan untuk produksinya harus lebih ditingkatkan. Iya. Oke. Lebih ditingkatkan. Baik. Dan ini terakhir, apa harapan Anda kepada pemerintah daerah maupun pusat terhadap keberlangsungan dan pengakuan tenun ikat khas Rewarangga ini? Ya, tentunya harapan kami pemerintah di tingkat Kelurahan Rewarangga, semoga semua tenunan tidak hanya di Rewarangga ini diberikan pengakuan terkait dengan motif, dan secara legalitasnya mereka harus memperoleh itu, sehingga benar-benar kelestarian tenun yang ada di Kabupaten ND ini benar-benar terjaga. Dan menjadi harapan juga yang karena kondisi sekarang ini banyak penenun yang orang tua, diharapkan anak muda juga mulai bangkit untuk mulai belajar juga melestarikan itu. Ya, kalau tidak anak muda, siapa lagi, nanti akan hilang, generasinya akan hilang, dan motif itu sendiri akan lenyap ya, begitu. Iya, seperti itu, Kakak. Oke, baik. Terima kasih Pak Lurah atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRND. Salam sukses terus. Terima kasih, Nona. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Lurah Rewarangga Antonius Andrianto Esos terkait dengan Kemenkumham NTT tinjau indikasi geografis tenun ikat di Rewarangga.